Terjebak pernikahan dengan CEO oleh Tusya Rima. Bab 7. Wanita itu Eliana. Ada kepanikan di dalam hati Eliana ketika menyadari bahwa pria itu adalah David, pria yang bersamanya 1 bulan yang lalu. Eliana ingat, waktu itu Eliana pergi tanpa pamit dari rumah David. Padahal pagi harinya pria itu melarang Eliana meninggalkan rumah dan berjanji akan mengajaknya makan malam untuk merayakan kesembuhan Eliana. Akan tetapi Eliana tetap pergi dari rumah mewah tersebut. Belum lagi di siang harinya, sebelum Eliana pergi, David mengirim makanan yang sangat lezat untuk dirinya. Dan sekarang, bagaimana Eliana akan menghadapi David? "Eli, ayo," bisik Nosi sambil menarik lengan Eliana. Ia sedikit mencubitnya agar menyadarkan wanita itu. "Kau tidak bisa mundur di tengah jalan seperti ini. Uang $1 juta sudah kami transfer ke rekeningmu. Jika sekarang berubah pikiran, kau harus membayar 3 kali lipat," ancam Nosi dengan mengeratkan gigi. Ia menarik tangan Eliana, memaksanya untuk berjalan. Mendengar ancaman dari Nosi, Eliana segera tersadar. Ia melanjutkan langkahnya berjalan menuju altar pernikahan. Acara yang sakral pun dimulai. Eliana dan pria itu mengucap janji suci pernikahan di hadapan semua orang. Mereka berdiri berdampingan tanpa menatap wajah pasangannya masing-masing. Setelah selesai menandatangani akta pernikahan yang sudah disiapkan oleh petugas catatan sipil, tanpa permisi, David pergi meninggalkan tempat itu dan meninggalkan istri yang baru dinikahinya. Dari langkah kakinya yang cepat, pria itu terlihat sangat kesal. Sontak semua orang yang ada di sana merasa kasihan pada Eliana karena ditinggal oleh pria yang baru menikahinya. Tidak terkecuali dengan Alex. Alex mendekati Eliana, menepuk bahunya sambil berkata, "Kau harus menahan dirimu. Jangan merasa berkecil hati dengan sikap dan perilaku David. Pria itu memang sangat tak acuh pada setiap wanita. Itulah alasan mengapa Tuan Darwin ingin menjodohkannya dengan putriku." "Iya, aku mengerti." Eliana mengangguk. Sekarang semuanya sangat jelas. Pria yang baru saja menikah dengannya benar-benar David. "Duduklah dulu." Alex menarik tangan Eliana agar duduk. "Ada banyak tamu yang akan memberimu ucapan selamat. Sekarang, kau adalah putriku. Atau ya, anggap saja demikian. Kau harus bisa bersikap baik, layaknya putri kandungku," ucap Alex dengan ramah, namun juga terdengar memerintah. Ketika tamu semakin banyak, Eliana yang masih memakai tudung di kepalanya sontak merasa kepanasan. Ia pun segera melepasnya tanpa memedulikan apapun lagi. Dari awal datang ke aula ini, Eliana tidak pernah melepaskan penutup di kepalanya. Bukan hanya karena permintaan Nosi. Orang akan melihat wajah jelek Eliana. Tapi juga karena takut
David akan mengenali dirinya. Tapi sekarang, karena David sudah tidak ada di tempat ini, ia bisa bebas membuka penutup kepala tanpa takut apapun lagi. Ya, David memang sudah tidak ada di tempat acara. Akan tetapi, Eliana tidak sadar. Felix dan asisten Edwin masih ada di sana. Apakah wanita itu adalah Eliana, si wanita jalanan itu? Tanya Felix pada Edwin ketika mereka melihat wajah Eliana tanpa penutup. Edwin hanya terdiam sambil memperhatikan wajah Eliana. Yang terlihat ada tahi lalat di pipinya. Namun, tersamarkan oleh make up yang sangat tebal. Setelah meninggalkan aula hotel, tempat acara berlangsung, David bergegas pergi ke lantai dasar dengan menggunakan lift. Ia terus berjalan dengan langkah cepat menuju tempat parkir dan segera mengendarai mobilnya meninggalkan gedung hotel tanpa memedulikan perasaan siapapun, termasuk perasaan wanita yang baru saja ia nikahi. Di dalam mobil, David melajukan kendaraannya tanpa arah tujuan. Tangannya terkepal erat sambil memegang roda kemudi. Mata elangnya menatap tajam ke arah depan dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. David merasa kesal dengan apa yang terjadi hari ini. Ia terpaksa menikah dengan wanita yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dan nama wanita itu sama persis dengan nama wanita yang ia benci. Iya, Eliana. Sialan, makinya sambil memukul roda kemudi. Tadi, ketika di altar pernikahan, setiap kali David mendengar nama Eliana disebut, hatinya terasa sakit dan perasaannya sangat kecewa. Nama wanita yang menikah dengannya itu mengingatkannya pada seorang wanita yang pernah hidup bersamanya selama 1 minggu. Namun, walau sama-sama bernama Eliana, mereka adalah orang yang berbeda. Sebab, dari kartu identitas yang pernah David lihat di dalam kopernya waktu itu, Eliana yang bersamanya berasal dari kota Layeng, bukan putri tunggal dari rekan bisnis ayahnya, Alex Danu. Bagaimana bisa di dunia ini ada kesamaan yang menyebalkan seperti ini? Ucap David masih dengan penuh kekesalan. David tidak akan pernah lupa. 1 bulan yang lalu ketika Eliana masih berada di rumahnya, ia sudah menyiapkan acara makan malam yang romantis untuk mereka berdua. Ia pun sudah menyiapkan sebuah buket bunga di dalam mobil untuk Eliana. Tapi, wanita itu malah pergi meninggalkan rumahnya begitu saja. Bahkan, wanita itu dijemput oleh seorang pria. Hati pria mana yang tidak akan tersakiti dengan hal seperti itu? Brengsek, maki David lagi, seolah belum puas. Bagaimana bisa aku menolong seorang wanita jalanan yang tidak tahu berterima kasih seperti Eliana? Ketika David ingin memaki lagi, tiba-tiba terdengar suara dering ponsel dari saku jasnya. Ia tak menghiraukan panggilan itu, juga tidak berniat melihatnya. Namun, setelah beberapa detik berhenti, suara dering ponsel itu kembali terdengar. "Siapa yang berani menggangguku?"
ucap David dengan kesal. Masih sambil mengendarai mobilnya, satu tangan David pun mengambil ponsel dari dalam saku cas. Ia segera melihat nama yang tertera di display ponselnya. Dan di layar ponsel itu, ternyata panggilan masuk tersebut berasal dari Felix. Mau cari mati, beraninya dia menggangguku. Tanpa basa-basi, David segera menekan tombol merah, lalu menonaktifkan ponselnya. Bukan hanya menolak panggilan masuk dari sahabatnya, David juga tidak membiarkan siapapun menghubunginya lagi. Setelah dinonaktifkan, ponselnya dilempar ke kursi belakang tanpa berpikir panjang lagi. David hanya ingin melenyapkan sesuatu yang mengganggunya. Ya, saat ini, orang lain memang tidak ada yang berani mengganggu Tuan Muda David. Tapi Felix punya alasan yang kuat untuk terus mengganggunya dan terus menghubunginya. Di aula gedung hotel tempat acara berlangsung, Felix sangat gelisah sambil memegang ponselnya. Ia duduk bersama dengan Edwin yang juga berekspresi sangat buruk. Bagaimana ini? Ponselnya sudah dinonaktifkan. Kita tidak bisa lagi memberitahu David bahwa Eliana adalah wanita yang baru saja dia nikahi, ucap Felix pada Edwin. Ia masih terkejut sambil menatap Eliana dengan gelisah. Coba Tuan kirim foto Nona Eliana ke Tuan David sekarang, perintah Edwin dengan serius. Bagaimana bisa mengirim fotonya ke David? Aku bilang ponselnya mati. Percuma saja kita mengirim pesan apapun padanya. Tidak akan dibuka pula. Felix melipat kedua tangannya di depan. Keningnya mengerut sambil menatap Edwin dengan heran. Jika kita mengirim foto Nona Eliana sekarang, nanti Tuan David bisa melihatnya setelah ponselnya diaktifkan. Sekarang, cepat potret Nona Eliana. Edwin tetap saja memaksa. Ia masih duduk sambil memperhatikan istri majikan yang ada di depan sana. Ia takut wanita itu akan menghilang lagi jika sampai dirinya lengah. Ish, kau. Felix menatap Edwin dengan tajam. Tidak mengerti dengan jalan pikiran asisten pribadi David ini. Mengapa tidak kau saja yang mengirim foto Eliana pada David? Bukankah David adalah bosmu? Mengapa malah aku yang kau perintah? Tanya Felix sedikit kesal. Namun, Edwin tidak memedulikan ucapannya. Cepat Tuan Felix, potret Nona Eliana sekarang sebelum dia pergi meninggalkan tempat ini. Perintah Edwin lagi memotong lamunan Felix. Dari nada suaranya, Edwin sangat tidak sabar. Edwin, kau berisik sekali. Ya, aku akan memotretnya sekarang. Puas. Felix segera mengambil ponselnya. Lalu mengarahkan kamera ponsel ke tubuh Eliana yang mengenakan gaun pengantin di depan sana. Klik. Satu foto sudah didapatkan. Felix segera mengirim foto itu ke kontak David. Sudah, tuh, lihatlah, ucap Felix sambil mengarahkan ponsel ke wajah Edwin.